Gimana kabarnya semuanya sehat? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh disiapkan oleh ketua kelas? Ya. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya, siapa hari ini yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Nah gitu dong. Kalau hadir semua kan Ibu jadi senang. Ada yang tahu Ibu sekarang pegang apa? Ya benar. Ada yang tahu nggak apa hubungannya yang Ibu pegang sama materi yang akan kita pelajari hari ini? Ya betul sekali kamu Yuni. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasikan sifat elastisitas pada kehidupan sehari-hari. Kedua, akan diberikan demonstrasi dan mengetahui pengaruh gaya terhadap perubahan panjang pada pegas atau karet. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan persamaan rumus elastisitas dan hukum Hooke dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan rumus tetapan pegas susunan seri dan paralel. Yang kelima, saat kerja kelompok nanti kalian akan melakukan percobaan hukum Hooke dengan menggunakan alat bahan yang minggu kemarin sudah Ibu sampaikan. Bawakan pada hari ini? Bagus. Yang terakhir, peserta didik membuat hasil percobaan dan mempresentasikannya dengan rasa percaya diri di depan kelas nanti. Materi pada hari ini yaitu elastisitas dan hukum Hooke. KKM pada mata pelajaran ini sama seperti sebelumnya yaitu 80. Jadi yang tidak memenuhi KKM pada materi ini akan dilakukan remedial. Mekanisme pembelajaran pada hari ini kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Ibu akan tampilkan gambar dan kalian bersama kelompoknya menganalisis gambar apa sih tuh yang termaksud yang Ibu tampilkan nanti, apakah itu termasuk elastisitas, terus itu termasuk apa pegas seri atau paralel. Pokoknya kalian menganalisis dengan membaca sumber-sumber bacaan terlebih dahulu. Jadi diskusi sama kelompoknya ya. Setelah kalian berdiskusi, kalian tulis hasilnya di kertas lembar atau HVS yang nanti Ibu akan bagikan. Nanti kalian satu persatu kelompoknya maju dan menjelaskannya. Nah, sehabis itu kumpulkan, lalu kerjakan percobaan yang ada di lembar kerja peserta didik kalian dengan alat dan bahan yang minggu kemarin Ibu sudah sampaikan sebelumnya. Ya, bagaimana anak-anak, waktunya sisa 5 menit lagi untuk kalian berdiskusi, mencari materi hari ini dan menganalisis gambar yang telah Ibu berikan di layar. Kalian analisis itu gambar apa sih, contoh apa sih, itu kenapa ada tandanya delta L atau delta X. Kalian analisis ya, waktunya sisa 5 menit lagi. Setelah itu perwakilan kelompoknya presentasi maju untuk menjelaskan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Ya, waktunya sudah habis anak-anak. Silakan untuk masing-masing perwakilan kelompoknya maju. Majunya mau ditunjuk atau mau sukarela atau mau dikocok? Wah, bagus tuh, mau maju jadi volunteer. Ya, boleh. Jangan lupa kelompoknya untuk kasih tanggapan atau bukannya harusnya kayak gini ya gitu. Boleh kasih kritik, saran, tanggapan ke kelompok yang maju. Karena nanti kalian akan mengkaji ulang dan menyimpulkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Kayak misalnya, benar nih kelompok yang ini nih ternyata harusnya kayak gini gitu. Ya, ayo silakan kelompok 3 maju duluan. Sangat
ulang lagi buat tambahan apa sih yang kurang dari kelompok. Misalkan dari kelompok 1 ada yang ada yang informasi baru buat kelompok lain, itu ditulis di hasil pekerjaan kalian, nanti dikumpulkan, nanti ibu periksa. Waktunya 5 menit untuk kalian menulis hasil diskusinya lagi. Ya, waktunya sudah habis, silahkan kumpulkan, tolong ketua kelas kumpulkan hasil dari kelompok masing-masing. Selanjutnya kalian kerjakan di lembar kegiatan peserta didik yang percobaan pada materi kita hari ini. Kalian diskusikan gimana rencananya untuk percobaan itu sesama kelompoknya. Lalu kerjakan percobaannya. Lalu kalian melakukan percobaannya, ibu akan mengecek hasil diskusi kalian yang tadi. Nah, bagaimana anak-anak percobaannya? Apakah sudah selesai? Ya udah, itu dilanjutkan di rumah, dikerjakan bersama kelompok. Tetapi laporannya itu bersifat individual. Jadi datanya tetap per kelompok, tapi laporannya tetap individual. Jadi nanti hasil kesimpulannya itu kalian menurut masing-masing, enggak per kelompok. Tadi ketika kalian melakukan percobaan dan ibu memeriksa hasil, ibu sambil membuat beberapa poin-poin penting dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Jadi apa itu elastisitas? Ada yang mau menjelaskan apa itu elastisitas? Ya, coba kamu Ida. Ya, betul sekali. Jadi itu ketapel. Pasti laki-laki di sini pada pernah main ketapel kan. Nah, semakin karet pada ketapel itu diberikan gaya yang semakin kuat, maka karet tersebut akan mengalami pertambahan panjang kan. Nah, semakin gayanya ditarik, semakin pertambahan panjangnya bertambah. Nah, seperti yang ada di tujuan pembelajaran kita tadi, pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang. Berdasarkan elastisitasnya dibagi menjadi 3. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, boleh. Ayo. Ya, benar banget. Ada elastisitas sempurna, elastisitas sebagian, dan elastisitas tidak sama sekali atau plastik. Selanjutnya, berdasarkan sifat elastisitas, maka kita akan mengenal yang namanya tegangan, regangan, dan modulus Young. Nah, tegangan itu simbolnya apa? Ya, benar. Tau. Jadi tau sama dengan F per A. F itu gaya, satuannya Newton. A-nya itu luas, satuannya meter persegi. Jadi satuan tegangan yaitu Newton meter kuadrat. 2 yaitu ada tegangan, simbolnya itu E kecil. Jangan lupa ya, E kecil. Nah, rumusnya itu E kecil sama dengan delta L dibagi dengan L0, di mana delta L-nya itu adalah pertambahan panjang, satuannya meter, dan L0-nya itu panjang awal atau mula-mula, satuannya juga meter. Jadi regangan E kecil ini tidak memiliki satuan karena sama-sama meter per meter habis. Jadi regangan tidak memiliki satuan. Yang ketiga ada modulus Young atau modulus elastisitas. Simbolnya itu adalah E besar. Jadi jangan sampai ketukar antara regangan dan modulus Young. Nah, rumusnya itu adalah E besar sama dengan tau tegangan
5 cm. Nah, berarti pertambahan panjangnya adalah 5 cm dikurang 3 cm. 5 kurang 3 berapa, anak? Ya, betul, 2 cm. Berarti jadinya kalau diubah ke meter dibagi 100. Jadinya 0,02 meter. Pertambahan panjangnya jadinya 0,02 meter. Nah, yang dimaksud pertambahan panjang adalah ini. Ini yang udah Ibu tandain. L1-nya itu dari sini sampai sini. Nah, lanjut, yang kelima ada susunan pegas. Susunan pegas itu ada yang seri dan paralel. Kalau yang seri, dia itu bentuknya ke bawah terus panjang bawah. Itu seri. Nah, kalau paralel bentuknya ke samping terus sampai tak terhingga. Ini Ibu contohin ada 2 konstanta pegas. Misalkan ini 5 Newton per meter, yang 4 Newton per meter. Nah, berapa sih nilai konstanta serinya? Nah, rumus konstanta seri itu 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah sampai 1 per Km. Ini tak terbatas karena Ibu cuma memakai 2 konstanta, jadi cuma sampai 1 per K2. Kita masukin nilainya. 1 per 5 Newton per meter ditambah 1 per 4 Newton per meter. 5 sama 4 kalau kita samakan penyebutnya jadinya berapa? Ya, betul, 20 Newton per meter. Nah, 20 bagi 5 berapa, anak-anak? Ya, betul, 4. Ditambah 20 bagi 4 5. Jadi 9 per 20 Newton per meter. Pas di akhirnya itu kita balik. Jadinya 20 per 9 Newton per meter. Kalau kita bagi hasilnya berapa? Betul, 2,222 Newton per meter. Mengerti? Ya. Nah, ini buat yang seri. Kalau yang paralel ini lebih mudah karena tinggal ditambah aja. Kayak misalkan ini kan Ibu ininya 2 konstanta pegas. Misalkan yang ini K1-nya 2 Newton per meter, K2-nya 5 Newton per meter. Berarti konstanta pegas paralelnya nilainya ya 7 Newton per meter. Karena tinggal ditambahin aja, sebanyak apapun tinggal ditambahin aja. Terus ada juga gabungan antara paralel dan seri. Nah, kita misalkan ini 6 Newton per meter, ini 4 Newton per meter, 2 Newton per meter. Nah, kalau gabungan seperti ini kita hitung dulu yang paralelnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa paralel tinggal dijumlah saja. Jadi nilai Kp itu 6 tambah 4, jadi 10 Newton per meter. Jadi sisa rangkaiannya itu tinggal gini, tinggal seri aja. Ya kan? Nah, yang tadinya paralel jadi seri juga, nilainya 10 Newton per meter. Nah, terus kita masukin K3-nya 2 Newton per meter. Baru kita masukin ke rangkaian seri. 1 per 10 Newton per meter ditambah 1 per 2 Newton per meter.
dikali lagi delta X. Jadinya setengah kali K delta X kuadrat. Jadi nilai energi potensial tegas bisa pakai EP sama dengan setengah kali F kali delta X atau EP sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. Ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah dijelaskan? Jadi ingat ya, perbedaannya antara tegangan sama tegangan. Jadi jangan ada yang salah paham lagi. Terus selanjutnya kita akan mengerjakan tes formatif. Tolong ketua kelas dibagikan. Nah, ibu kasih waktu mengerjakan tes formatif selama 10 menit. Itu soalnya tentang yang tadi ibu sudah jelaskan, susunan pegas ini, hukum. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nanti dikumpulkan lagi oleh ketua kelas. Ya, waktunya sudah habis. Ibu minta tolong ketua kelas untuk mengumpulkannya. Nah, setelah ibu tadi koreksi pekerjaan diskusi kalian, yang unggul pada pertemuan kali ini yaitu kelompok 1. Ayo kita beri tepuk tangan untuk gimana ketua kelas sudah selesai mengumpulkannya? Ya, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk tugas kalian percobaan yang tadi belum selesai. Dikerjakan dengan baik, laporannya jangan lupa individu, tapi buat datanya itu per kelompok. Tapi kesimpulannya harus sesuai individu ya, pakai pemikiran masing-masing kesimpulannya. Jadi jangan lupa tugasnya di rumah itu. Ya, jangan lupa tugas percobaannya. Lalu untuk kelompok yang belum unggul pada hari ini, jangan bersedih, kalian harus tetap semangat giat belajar untuk materi-materi selanjutnya. Karena minggu depan kita akan melihat hasil presentasi dari hasil-hasil percobaan masing-masing kelompok. Jadi minggu depan hasil percobaannya dikumpulkan, lalu kita akan ke materi selanjutnya yaitu usaha dan energi. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung kalian atau menyakiti hati kalian. Ibu minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajarnya. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.